Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bagian kali ini yaitu melanjutkan dari part 1 yaitu tentang penyusunan RPP. Di part 2 ini akan melanjutkan dari part sebelumnya, yakni part 1 masih tetap dalam penyusunan RPP. Mari kita simak bersama kelanjutannya. Yang selanjutnya itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran topik yang akan dibahas pada pertemuan ini. Jadi guru itu tidak serta-merta langsung menjelaskan materi, melainkan dia juga menyampaikan tujuan pembelajaran atau tujuan kita atau tujuan diskusi atau tujuan pembelajaran pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari ini kita sampaikan tujuannya itu apa dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu guru mengajukan pertanyaan atau mereview tentang materi sebelumnya sekilas. Jadi tujuannya ini dengan mengajukan pertanyaan, mereview ulang pelajaran sebelumnya, kemudian disambungkan dengan materi yang saat ini. Karena proses mereview ini sangat berguna sekali untuk mengingatkan pada si anak untuk tidak serta-merta pelajaran yang sebelumnya itu dilupakan, akan tetapi sekilas diingatkan dengan teknik mereview ini. Barulah selanjutnya guru mulai melakukan proses pembelajaran. Dan di bagian inti ada proses mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi, kemudian mengapresiasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Mengamati ini ada peserta didik diperintah untuk membaca dan mengamati serta memahami gambar tulisan yang ada di buku paket serta Al-Quran terjemahan tadi. Kemudian peserta didik mengamati kata-kata penting atau kunci yang terdapat dalam buku paket ataupun Al-Quran terjemahan. Jadi guru memerintah untuk peserta didik memahami buku paket yang telah disediakan dan juga Al-Quran terjemahan yang telah disediakan juga. Kemudian guru menanya. Nah, di dalam menanya ini guru meminta siswa untuk bertanya tentang beberapa isi kalimat atau kata yang sukar dipahami atau belum bisa dipahami. Jadi untuk melatih keaktifan siswa. Yang selanjutnya yaitu guru menunjuk salah satu siswa untuk diajukan sebuah pertanyaan terkait materi yang telah dibaca. Jadi dalam prosesnya ini siswa itu dituntut untuk aktif untuk menemukan sebuah permasalahan, menyusun hipotesis, kemudian yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Barulah setelah membaca dan menyimak dia mengumpulkan informasi. Nah, cara mengumpulkan informasi ini sesuai dengan metode kooperatif tadi, yaitu guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 2 orang ataupun bisa juga 4 orang antara bangku depan dengan bangku belakang, biasanya untuk mendiskusikan materi mengaitkan dengan makna yang tersirat dan tersurat dari gambar ataupun terjemahan Al-Quran. Kemudian pendukungnya yaitu guru mengadakan mini game, di mana dalam mini game ini dalam suatu kelompok tersebut dalam prosesnya nanti ada semacam mini game, dan mini game ini nanti biasanya seperti kuis. Dari salah satu atau dari perwakilan kelompok itu ada yang menjawab dari suatu pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian yang mampu menjawab dengan benar dan hampir benar ataupun yang sudah benar dengan tepat itu mendapatkan reward atau mendapatkan skor dalam permainan mini game ini. Tujuannya apa? Untuk memupuk semangat dalam pembelajaran. Jadi tidak membosankan dalam pembelajarannya. Kemudian yaitu mengapresiasi atau mengolah informasi. Dalam mengolah informasi ini dari beberapa diskusi ataupun dalam pembentukan kelompok itu berusaha mengumpulkan beberapa jawaban siswa. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan beberapa jawaban siswa dari mini game, kemudian guru memberikan tanggapan dari beberapa jawaban tiap kelompok mengacu pada sumber referensi. Jadi setelah diadakannya atau setelah ada mini game, dari mini game tersebut ada sebuah sesi tanya jawab, ada juga sebuah
mengisi seperti post-test dan pre-test seperti itu. Dari beberapa jawaban per kelompok itu nanti digabungkan dan itu dikumpulkan jawaban mana yang mendekati sempurna. Kemudian selain itu juga mengacu pada sumber referensi yang telah disediakan seperti buku paket dan lain sebagainya, berusaha menyocokkan dan juga berusaha untuk mengolah informasi lebih banyak. Yang selanjutnya itu mengkomunikasikan di sini yaitu guru menyampaikan beberapa jawaban yang mendekati sempurna atau memberikan penguatan dengan bahasa yang komunikatif. Setelah siswa yang lebih aktif tadi, kemudian guru berusaha untuk menguatkan, memberikan sebuah pendekatan atau memberikan sebuah tanggapan, memberikan sebuah jawaban yang melebihi sempurna daripada jawaban siswa itu tadi. Memberikan sebuah penguatan dalam sebuah mini game tadi atau sebuah diskusi tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu penutup. Dalam penutup ini, guru memberikan tanggapan serta motivasi terhadap kegiatan diskusi dan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan reward terhadap beberapa siswa yang turut aktif dan memiliki skor tertinggi dari diskusi ini. Kemudian, guru memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR, yakni membuat resuman materi selanjutnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa itu bisa mempelajari materi terlebih dahulu sebelum sampai di dalam kelas. Dan juga tugas sebagai merefleksikan atau merealisasikan materi yang sudah dipelajari. Ya, semacam laporan bahwa dia telah merealisasikan, bukti bahwa dia sudah menerapkan materi yang telah dipelajari. Yang selanjutnya itu guru meminta siswa menyiapkan beberapa bahan yang dibutuhkan pada materi selanjutnya, jika ada. Kemudian yang D yaitu berdoa akhir majelis yang dipimpin oleh ketua kelas, sama tujuannya yaitu untuk melatih karakter peserta didik. Yang E yaitu guru mengucapkan salam. Sebagaimana budaya ya sama melatih karakter peserta didik. Begitupun dengan pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu bisa diisi dengan tes tulis tadi. Dan untuk bagian yang selanjutnya yakni pada pembelajaran jarak jauh atau daring atau dalam jaringan, yang digunakan di sini yaitu aplikasi atau media pembelajaran yang ada yaitu WAG, Zoom, Google Meet, Google Classroom dan sejenisnya. Jadi adapun dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini ada kegiatan pendahuluan, di mana kegiatannya itu yang pertama yaitu pendahuluan, guru mengucapkan salam, kemudian dijawab siswa, lalu berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kegiatan orientasi, dan juga guru memeriksa kehadiran dan kerapian. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, topik yang akan dibahas pada pertemuan ini. Guru mengajukan pertanyaan, mereview tentang materi sebelumnya sekilas, kemudian mengaitkan dengan materi pertemuan saat ini. Guru memulai proses pembelajaran. Jadi dalam pendahuluan ini sudah dicantumkan beberapa kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Dan yang selanjutnya itu di bagian inti. Di bagian inti ini ada proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Jadi perbedaannya dalam kegiatan yang secara online ini, guru menampilkan atau meng-share materi WAG, Google Meet, dan sejenisnya untuk kemudian diamati oleh peserta didik, bisa melalui WAG dan lain sejenisnya. Kemudian setelah mengamati itu ada proses tanya jawab, di mana guru meminta siswa untuk bertanya tentang beberapa isi kalimat kata yang sukar dipahami atau belum dipahami. Dan kemudian selanjutnya itu guru menunjuk salah satu siswa untuk diajukan sebuah pertanyaan terkait materi yang di-share oleh guru. Dan selanjutnya yaitu mengolah informasi. Mengolah informasi di sini yaitu guru mengecek hasil resuman siswa yang sebelumnya telah diperintah atau merupakan tugas yang telah diperintah sebelumnya pada minggu sebelumnya tentang resuman materi yang saat ini. Kemudian dari salah satunya itu
dari salah satu siswa itu dijadikan sebagai bahan percontohan, kemudian meminta si pemilik resuman menjawab dan mendeskripsikan hasil dari resumannya itu dengan kalimat yang mendekati benar dan juga menurut kalimat sendiri. Beberapa poin, baik itu secara beberapa poin ataupun keseluruhan yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari pada saat ini. Jadi tujuan dari kegiatan ini, siswa tidak serta-merta dalam kosongan ketika sudah menerima pelajaran. Apalagi ini secara daring. Mengkomunikasikan, guru menyampaikan beberapa jawaban yang mendekati sempurna. Nah, di sini guru memberikan penguatan ataupun memberikan sebuah penjelasan yang mendekati benar ataupun yang sekiranya bisa dijadikan sebuah referensi ataupun sebuah penguatan bagi peserta didik dalam materi yang sedang dibahas pada saat ini. Kemudian di bagian penutup ini guru memberikan tanggapan, umpan balik, tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang materi saat ini. Guru memberikan tanggapan serta motivasi terhadap kegiatan diskusi dan juga memberikan reward seperti memberikan sebuah apresiasi kepada beberapa anak yang aktif dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Dan kemudian guru memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR seperti membuat resuman dan tugas dari proses penjelasan atau proses pembelajaran materi yang sedang dibahas atau yang telah dibahas pada pertemuan hari ini. Yang selanjutnya itu berdoa akhir majelis yang dipimpin oleh ketua kelas. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu guru mengucapkan salam. Begitupun dengan pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ketiga itu biasanya dilakukan sebuah tes tulis ataupun menguji dari materi yang telah dipelajari selama beberapa pertemuan atau 3 pertemuan itu. Dan selanjutnya yakni kita akan mengisi pada bagian yang terakhir yaitu penilaian. Nah, penilaian di sini mencakup 3 macam yaitu penilaian sikap atau penilaian ranah afektif. Kemudian yang bagian kedua itu penilaian pengetahuan atau dalam ranah kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan atau dalam ranah psikomotorik. Dalam penilaian sikap ini, di sini dipilih 2 macam penilaian yaitu penilaian diri dan observasi. Mengapa dipilih penilaian diri? Dalam penilaian sikap di sini ada penilaian diri dan observasi. Mengapa? Jadi di sini saya memilih penilaian diri karena seperti yang telah kita ketahui bersama, penilaian diri ini merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Jadi keuntungan dari menggunakan penilaian diri ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya karena ketika mereka melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian siswa dapat terdorong, terbiasa, dan terlatih untuk berbuat jujur karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Seperti indikator sikap di sini yang telah dipaparkan dalam PPT ini, yaitu ada 1. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ada juga yang kedua yaitu membenarkan keberadaan malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Untuk skornya itu ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu yang nomor 1 itu artinya tidak pernah, yang kolom kedua itu kadang-kadang, yang ketiga itu sering, yang keempat itu selalu. Jadi siswa dituntut untuk introspeksi diri dan menilai dirinya sendiri.
Jadi ini melatih kejujuran pada tiap individu. Yang selanjutnya yaitu observasi. Penilaian sikap yang kedua yang kita gunakan di sini yaitu observasi, di mana seperti yang telah kita ketahui bersama, observasi itu merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan pedoman atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku atau aspek yang diamati. Intinya dalam observasi di sini yaitu tentang pengamatan. Dan dalam kurikulum 2013, guru harus melakukan pengamatan terhadap kompetensi sikap yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. Dan penilaian kompetensi sikap melalui observasi ini bisa dilakukan untuk melihat sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, di kolom observasi ini oleh guru diisi oleh nama-nama siswa itu. Di bagian sini adalah nama-nama siswa. Dan kemudian di kolom yang 1, 2, 3, 4 ini adalah aspek yang diamati atau yang diobservasi. Kemudian ada jumlahnya, nanti itu diisi oleh guru, serta keterangannya. Nah, aspek yang diamati ini menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun dalam 1. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, membenarkan keberadaan malaikat. Ketiga, membiasakan merasakan keberadaan malaikat. Dan seterusnya. Mohon maaf ini ada lebihnya ya. Seharusnya ada 4. Yang selanjutnya yaitu penilaian pada ranah kognitif atau penilaian pengetahuan. Di sini kami menggunakan tes tulis. Seperti yang telah kita ketahui bersama, tes tulis itu merupakan tes yang ada soal dan jawabannya berupa tertulis, berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Dengan adanya tes tulis ini bisa merumuskan, jadi siswa itu terdorong untuk merumuskan jawabannya sendiri seperti soal-soal uraian, dan siswa dilatih untuk mengemukakan dan mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu penilaian pada ranah psikomotorik atau penilaian keterampilan. Di sini kami menggunakan unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Jadi dalam penilaian unjuk kerja di sini, peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan tertentu. Penilaian unjuk kerja ini digunakan cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek di laboratorium, praktek sholat, dan praktek lainnya. Jadi alasannya yaitu untuk melatih atau mendorong siswa agar berani mendemonstrasikan kemahirannya, kemampuannya dalam suatu materi pelajaran. Pada tabel yang ada di atas sana itu ditunjukkan penilaian keterampilan unjuk kerja. Itu ada satu contoh yaitu atas nama Astuti Puji. Aspek yang diamati itu mengacu pada kolom yang aspek yang dinilai itu, yaitu ada 4, yaitu 1 menghafal dalil nakli dan akli. Kemudian yang kedua menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang ketiga itu melaksanakan segala perintah Allah. Keempat, mengatasi segala bentuk persoalan atas dasar iman kepada malaikat Allah. Nah, itu nanti nilainya adalah guru yang menentukan. Mengacu yaitu pada skor penilaian, itu di A itu adalah tidak bisa, B terbata-bata, yang C lancar, dan D sangat lancar. Dan itu untuk perolehan nilainya yaitu rumusnya yaitu nilai sama dengan nilai yang telah ditentukan tadi kali 100, skor maksimalnya itu kriteria nilainya
A sama dengan 80-100 atau bisa dikatakan baik sekali. Kemudian yang B 70-79 dikatakan baik. Yang C 60-69 itu cukup. Yang D 60 itu kurang. Nah, ini diisi oleh pendidik atau guru. Baik itu dari aspek yang diamati ataupun nilainya dan juga predikatnya. Nah, dari beberapa penilaian tadi tentunya kita tidak lupa ya dalam kurikulum K13. Nah, dalam kurikulum K13 itu identik dengan penilaian autentik, di mana penilaian autentik itu sendiri merupakan penilaian yang mencakup pada semua ranah atau semua aspek, yaitu aspek spiritual, aspek kognitif, aspek psikomotorik. Jadi semuanya itu dinilai dan dinilainya itu mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Jadi semuanya itu dinilai tidak hanya di bagian awal saja, kan tetapi di tengah, di akhir juga dilakukan penilaian. Dan yang dinilai itu semua aspeknya atau semua ranahnya, baik ranah afektif, ranah psikomotorik, ranah kognitif. Jadi itu. Dan setelah kita menyusun RPP dari awal hingga akhir, barulah di bagian bawah itu ada bagian untuk tanda tangan, di mana tanda tangan di sini yaitu diisi atau ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga oleh guru mata pelajaran. Dan juga dicantumkan di atasnya itu tempat serta tanggal dibuatnya RPP itu. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat, dan jika mungkin ada kekeliruan ataupun salah-salah dalam penyusunan RPP ini, monggo untuk menyampaikannya di kolom komentar. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Jangan lupa untuk selalu membagikan ilmu jika dalam ilmu itu bisa memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.